Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di tempat lain, kilatan cahaya keemasan dari segel bola air transparan yang membawa King Ruo, Xuanwu Zuxian, Ying Haotian dan Ying Tajun bergerak menuju timur laut selatan dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat mereka akhirnya dapat melihat pertempuran dua kelompok abadi yang begitu terbuka di atas laut selatan. Berhenti, ucap King Ruo memberi perintah sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi, membuat Xuanwu Zuxian dengan segera menghentikan pergerakan segel bola air transparan. Yang mulia, ada apa? Tanya Ying Haotian dengan serius. Kita masih belum tahu mereka, jadi biarkan dulu mereka bertarung, jawab King Ruo dengan tenang. Benar-benar arogan, ucap Xuanwu Zuxian, mengawasi pertempuran tersebut dengan sangat kesal. Benar. Tapi sejak kapan para abadi mengubah aturan perang, ucap King Ruo menanggapi sambil mengamati dan memeriksa keadaan tempat itu dengan seksama. Setelah mengawasi situasi pertempuran tersebut, King Ruo lalu menjelaskan rencananya. Mari temui mereka, ucap King Ruo dengan tenang. Maksud yang mulia, pertempuran yang menjaga jarak ini akan berlangsung cukup lama, aku khawatir ini akan membuat kawasan ini semakin parah. Haotian, Tajun, gunakan kesempatan untuk melakukan serangan kejutan, ucap King Ruo sambil menjelaskan rencananya. Baik yang mulia, tapi apakah ini benar-benar aman? Aku khawatir akan ada kelompok lain yang juga mengawasi pertempuran dan ingin memanfaatkannya, ucap Ying Tajun menanggapi dengan sikap hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku sudah mengawasi tempat ini, dan sepertinya tidak ada yang mendekat. Baik yang mulia, jawabnya dengan sikap hormat. Saudara, tunggu, ucap Xuanwu Zuxian menghentikan Ying Tajun dan Ying Haotian yang hendak bergerak keluar dari dalam segel bola air transparan. Saudara, ada apa? Organisasi Puncak Rahasia Langit, jawab Xuanwu Zuxian dengan serius. Organisasi Puncak Rahasia Langit, saudara, ternyata mereka adalah organisasi penebas malam, lihatlah. Pedang hitam yang mereka gunakan, itu adalah identitas kelompok tersebut yang merupakan senjata beracun yang dapat membunuh para abadi. Xuanwu Zuxian menjelaskan 4 sosok abadi tingkat 5 yang tiba-tiba mengeluarkan pedang hitam sebagai senjata mereka. Yang mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ying Tajun, menatap King Ruo yang sedang mengawasi pertempuran tersebut dengan seksama. Aku tertarik dengan pedang hitam yang mereka miliki. Tetap awasi situasi, pada saat yang memungkinkan, rebut pedang hitam tersebut, jawab King Ruo menjelaskan. Baik yang mulia, jawab Ying Tajun dengan hormat sambil mengawasi pertempuran tempat abadi tingkat 5 dari kelompok dari organisasi penebas malam yang bertarung, melawan 5 abadi tingkat 5 dan 3 abadi tingkat 3 dari kelompok lainnya. Apakah yang mulia mengenal mereka? Tanya Ying Haotian menatap kelompok yang terus beradu serangan dengan kelompok organisasi penebas malam. Aku juga tidak tahu, jika mereka berasal dari organisasi rahasia langit lainnya, mungkin mereka sudah mengetahui kelompok organisasi penebas malam yang mereka hadapi, kemungkinan besar mereka adalah kekuatan rahasia klan. King Ruo menanggapi, yang mulia benar, tapi siapa mereka sebenarnya? Sehingga begitu berani menyinggung organisasi penebas malam. Ying Haotian menanggapi sambil mengamati pertempuran tersebut. Jikapun mereka tahu kelompok yang dihadapi adalah organisasi penebas malam, tapi mereka memiliki rombongan yang lebih banyak, itu artinya mereka dapat mendominasi pertempuran. Ying Tajun menanggapi, benar, ucap King Ruo dengan tenang. Yang mulia, ucap Xuanwu Zuxian dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Sampai kapan kita akan menunggu? Jika seperti ini Laut Selatan akan benar-benar hancur,
jawab Xuan Wu Zuxian dengan serius, menatap laut selatan yang sesekali tersibak hingga memperlihatkan dasarnya. King Ruo yang sedang mencari cara untuk menghadapi kedua kelompok tersebut menganggukkan kepalanya. Jika demikian mari temui mereka. Hao Tian, Tajun, cari tempat persembunyian untuk melakukan serangan kejutan. Baik Yang Mulia, jawabnya sambil keluar dari dalam segel bola air transparan. Setelah Ying Hao Tian dan Ying Tajun keluar dari segel bola air transparan, Xuan Wu Zuxian lalu membawa King Ruo bergerak mendekati pertempuran tersebut. Gunakan serangan peringatan, ucap King Ruo memberi perintah. Baik Yang Mulia, sambil melepaskan segel perisai air emas raksasa. Duar, duar. Kedua serangan yang berlawanan arah tersebut mengenai perisai air tersebut dan mengejutkan mereka. Lancang, mengganggu urusan orang lain. Pemimpin kelompok yang berseberangan dengan organisasi penebas malam menatap King Ruo dan Xuan Wu Zuxian yang tiba-tiba muncul dengan kesal. Benar-benar arogan. Apakah kalian pikir kawasan ini tempat kosong? Ucap Xuan Wu Zuxian dengan sangat kesal. Siapa kamu yang... Pertempuran yang tidak beradab ini telah menghancurkan kawasan laut selatan hingga mengganggu kehidupan di dasar laut, di mana otak kalian? Apakah para abadi telah mengubah aturan pertempuran? Ucap Xuan Wu Zuxian dengan murka menyala meninggikan suaranya. Kata-kata Xuan Wu Zuxian yang penuh dengan kemarahan tersebut membuat kedua kelompok tersebut saling berpandangan. Biar aku saja. Ucap King Ruo tiba-tiba melepaskan segel medan pertempuran abadi yang langsung menyegel kawasan tersebut. Tarik segel emasmu, biar aku saja, ucap pemimpin kelompok yang berseberangan dengan kelompok organisasi penebas malam tersebut dengan serius. Tidak perlu, jika kamu punya niat baik, tentu dari awal kalian sudah melakukannya. Kamu, menatap King Ruo dengan tajam. Kalian berdua sekarang tinggalkan tempat ini. Ucap pemimpin kelompok dari organisasi penebas malam sambil mempersilakan King Ruo dan Xuan Wu Zuxian meninggalkan tempat itu. Sudah mengganggu pertempuran, apakah kamu pikir bisa pergi dengan bebas? Pemimpin kelompok yang berseberangan dengan kelompok organisasi penebas malam marah, menghentikan pergerakan King Ruo dan Xuan Wu Zuxian dengan melepaskan serangan tapak emas. Duar, serangan tapak emas tersebut mengenai ruang kosong hingga menghancurkan segel medan pertempuran abadi yang King Ruo buat. Yang Mulia, ucap Xuan Wu Zuxian berbicara pada King Ruo melalui telepati dengan wajah serius, yang mengenali aura serangan tersebut. King Ruo yang seperti menemukan angin segar tersenyum santai. Ini benar-benar kesempatan emas, ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada sosok yang melepaskan serangan tersebut. Ternyata kalian keturunan Kaisar Giok Yutai, tidak hanya arogan di wilayah tengah, ternyata kalian juga melakukannya di tempat lain, ucap King Ruo menatap rombongan tersebut dengan tajam. Kamu, pemimpin kelompok tersebut terkejut, menatap King Ruo dengan serius sambil bergerak mundur untuk menjaga jarak. Tuan-tuan, mereka adalah kekuatan rahasia klan Shen Guoshi Baoyang yang merupakan pecahan jiwa dari Kaisar Giok Yutai. Aku yakin kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada kelompok organisasi penebas malam yang tiba-tiba melepaskan aura pembunuhan. Tuan, terima kasih informasinya, ucap pemimpin kelompok organisasi penebas malam yang tiba-tiba bergerak. Kalian semua harus mati, ucapnya melepaskan serangan terkuatnya diikuti oleh ketiga sosok lainnya, yang juga bergerak sambil menyegel kawasan tersebut dengan segel medan pertempuran abadi. Sus, sus. King Ruo dan Xuan Wu Zuxian bergerak, menggunakan kesempatan itu keluar dari segel medan pertempuran abadi. Keparat, teriak pemimpin kelompok dari klan Shen Guoshi Baoyang tersebut murka, menatap King Ruo dan Xuan Wu Zuxian yang keluar dari segel medan pertempuran abadi dengan penuh kemarahan sambil ikut bergerak melepaskan serangan. Duar, duar, ledakan dahsyat dari serangan yang saling beradu kembali bergema, mengguncang tempat itu dengan hebat. Yang Mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan serius. Menunggu waktu untuk melakukan serangan kejutan, jawab King Ruo dengan tenang sambil menjelaskan rencananya.
lalu melepaskan segel mantra formasi ilusi untuk menyembunyikan keberadaan mereka dan menyegel kawasan tersebut dengan segel medan pertempuran abadi miliknya. Yang mulia, ucap Xuan Wu Zuxian dengan ragu menatap King Ruo yang kembali melepaskan segel medan pertempuran abadi. Bicaralah dengan sikap tenang. Bukankah sebelumnya segel medan pertempuran abadi? Menjeda kata-katanya menatap King Ruo yang tersenyum santai. Aku sengaja melakukannya, untuk menyamarkan sesuatu yang aku masukkan di kawasan di tempat itu. Jawab King Ruo dengan tenang. Lalu, Yang Mulia, dengan sikap hormat, 300 meter di arah utara di luar segel medan pertempuran abadi. Ying Haotian dan Ying Tajun yang berada di tempat persembunyiannya tiba-tiba mendapat kabar dari King Ruo. Yang Mulia meminta kita bersiap-siap, ucap Ying Haotian sambil menjelaskan rencana King Ruo dengan detail. Baik, jawab Ying Tajun dengan serius. Yang Mulia benar-benar dapat memanfaatkan situasi, ucap Ying Haotian berbicara pada Ying Tajun sambil mengamati pertempuran yang terjadi di dalam segel medan pertempuran abadi yang kini mulai menggila. Benar, tapi aku benar-benar tidak menyangka jika klan Shen Guoshi Baoyang memiliki begitu banyak abadi. Lalu apa yang sebenarnya mereka lakukan di wilayah Laut Selatan, hingga bisa berurusan dengan organisasi penebas malam, ucap Ying Tajun dengan penasaran sambil mengamati pertempuran. Di hadapan mereka, duar, ledakan maha dahsyat terus bergema dengan serangan yang terus beradu. Teriakan keras abadi tingkat 3 dari anggota klan Shen Guoshi Baoyang dengan sosoknya terbelah dua oleh pedang hitam. Tidak lama kemudian, kedua abadi tingkat 3 lainnya ikut menyusul dengan tubuh terpotong-potong, membuat kelima abadi tingkat 5 dari klan Shen Guoshi Baoyang semakin murka. Kalian harus mati, teriaknya sambil melepaskan serangan puncaknya yang kini bertarung dengan serius. Dalam waktu singkat kelima abadi klan Shen Guoshi Baoyang kini mulai mendominasi pertempuran, namun tidak membuat semangat anggota organisasi penebas malam melemah, justru semakin bersemangat. Saudara, ada yang aneh, ucap salah satu anggota organisasi penebas malam pada rombongannya melalui telepati dengan serius. Benar, aku juga mulai merasa lelah, sosok lainnya menanggapi. Keanehan yang dirasakan oleh anggota organisasi penebas malam juga dirasakan oleh kelima abadi klan Shen Guoshi Baoyang. Saudara, apakah mereka sengaja mempermainkan kita? Berbicara melalui telepati sambil bergerak menghindari tebasan pedang hitam dan melepaskan serangan. Sepertinya tidak, sosok lainnya menanggapi, merasakan kekuatan serangan keempat lawannya yang kini mulai melemah. Duar. Ledakan dahsyat suara pertempuran terus bergema, namun serangan mereka semakin lama semakin melemah. Di saat pertempuran sedang berlangsung, tiba-tiba salah satu dari anggota organisasi penebas malam memuntahkan darah kehitaman. Oh tidak, ketiga sosok lainnya bergerak mundur, menolong rombongannya yang tampak kepayahan tersebut. Saudara, ini serangan racun. Abadi klan Shen Guoshi Baoyang menyadari situasi tersebut. Benar, gunakan kesempatan ini. Melepaskan serangan sambil bergerak mendekati kelompok organisasi penebas malam yang tampak sedang melarikan diri. Sus, rombongan tersebut bergerak yang langsung disambut tembakan pedang hitam. Duar, ledakan dahsyat bergema saat tembakan pedang hitam tersebut beradu serangan kelima abadi tersebut. Namun dari serangan tersebut pedang hitam yang dilepaskan berhasil melukai dua abadi di antara mereka pada tangan dan bahunya. Sus. Mereka terus bergerak, tanpa menghiraukan luka tersebut dengan keinginan untuk segera membunuh lawannya. Di saat mereka sedang bergerak mendekati keempat lawannya, tiba-tiba kedua sosok yang telah dilukai oleh pedang hitam tersebut terjatuh. Oh tidak, apa yang terjadi? Saudara, aku sudah terkena racun, jawab sosok yang terjatuh tersebut dengan serius. Baru saja sosok tersebut menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Ying Haotian dan Ying Tajun yang berada dalam kondisi prima memasuki segel medan pertempuran abadi sambil melepaskan serangannya. Duar, tebasan angin emas mengenai kedua abadi anggota klan Shen Guoshi Baoyang yang telah terkena racun tersebut dengan telak,
melukai dan melemparnya hingga mengenai dinding segel medan pertempuran abadi. Belum sempat kedua sosok tersebut berdiri dan memulihkan diri, Ying Haotian dan Ying Tajun kembali bergerak melepaskan serangan susulan. Duar, serangan tebasan angin emas yang dilepaskan merobohkan kedua abadi klan Sen Guo Shi Baoyang tersebut, membuat konsentrasi ketiga abadi lainnya menjadi kacau. Oh tidak, rombongan tersebut mulai panik saat salah satu abadi organisasi penebas malam yang sebelumnya memuntahkan darah segar kini bergerak menyerang. Duar, ledakan dahsyat kembali bergema di dasar segel medan pertempuran abadi yang berada di atas Laut Selatan. Ah, siapa kalian? Mencoba berdiri sambil memulihkan luka dan menenangkan kekuatan jiwanya yang begitu kacau oleh racun. Jangan bunuh mereka. Suara King Ruo berbicara pada Ying Haotian dan Ying Tajun, membuat kedua elang emas langit itu langsung mengikat kedua abadi klan Sen Guo Shi Baoyang tersebut. Sus, segel rantai emas muncul, melilit kedua sosok tersebut dengan cepat. Tidak berhenti di situ, Ying Haotian dan Ying Tajun juga langsung mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa. Keparat, teriak kedua sosok tersebut murka, mencoba melakukan perlawanan, namun dengan segera terdiam oleh tamparan keras Ying Haotian dan Ying Tajun. Ah, sosok tersebut terlempar kembali memuntahkan darah kehitaman. Jangan banyak tingkah, ucap Ying Haotian sambil mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa. Setelah mengambil mutiara jiwa abadi kedua sosok tersebut, Ying Haotian dan Ying Tajun lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sosoknya bergerak membantu anggota organisasi penebas malam, memecah konsentrasi ketiga abadi klan Sen Guo Shi Baoyang tersebut. Tebasan angin emas mengunci pergerakan ketiga anggota klan Sen Guo Shi Baoyang tersebut membuat mereka semakin kelabakan. Keparat, siapa kalian sebenarnya ikut campur urusan orang lain? Siapa kami itu tidak penting, jawab Ying Haotian sambil terus-menerus melepaskan serangannya. Mendapat serangan dari berbagai arah, membuat pertahanan ketiga abadi klan Sen Guo Shi Baoyang tersebut menjadi lemah. Dalam waktu singkat salah satu di antara mereka dirobohkan oleh tebasan pedang hitam. Sosok tersebut terlempar terpisah dari formasi pertahanan rombongannya, yang langsung disambut tebasan angin emas yang dilepaskan Ying Tajun. Duar, sosok tersebut kembali terlempar hingga mengantam dinding segel medan pertempuran abadi yang kembali disusul oleh Ying Tajun yang bergerak melepaskan serangan. Duar, tebasan angin emas mengenai sosok tersebut melukainya dengan parah membuat anggota organisasi penebas malam semakin bersemangat. Setelah mengambil mutiara jiwa abadi sosok tersebut dengan paksa, Ying Tajun lalu menyegel sosoknya ke dalam cincin penyimpanannya lalu kembali bergerak membantu Ying Haotian. Mereka bergerak sambil melepaskan serangan puncaknya untuk membunuh kedua anggota klan Sen Guo Shi Baoyang yang tersisa. Di tempat lain, King Ruo dan Xuan Wu Zuxian mengawasi pertempuran tersebut dengan tenang. Yang mulia, bagaimana dengan anggota organisasi penebas malam ini? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan serius. Mereka juga harus dilumpuhkan, karena tidak mungkin kita tiba-tiba meminta pedang hitam yang merupakan senjata mereka. Tapi, Yang Mulia, apakah saudara Ying Haotian dan Ying Tajun mampu? Menatap King Ruo dengan serius. Tentu saja, lihatlah mereka semua telah terpengaruh oleh racun apiku, jawab King Ruo menjelaskan benda asing yang dia masukkan di tempat itu sebelumnya membuat Xuan Wu Zuxian ternganga. Cara ini benar-benar tidak terpikirkan olehku. Xuan Wu Zuxian membatin, menatap pertempuran yang sedang berlangsung tersebut dengan tenang. Bersiap-siaplah, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Yang Mulia. Di dalam segel medan pertempuran abadi. Dalam waktu singkat, kedua abadi klan Sen Guo Shi Baoyang tersebut berhasil dikalahkan. Tuan-tuan, terima kasih sudah membantu, ucap salah satu anggota organisasi penebas malam dengan gembira. Menghampiri Ying Haotian dan Ying Tajun yang bergerak mendekatinya. Kami akan berterima kasih jika kalian juga menyerahkan mutiara jiwa abadi kalian. Ucap Ying Tajun sambil melepaskan serangan. Apa? Rombongan tersebut terkejut,
sambil bergerak menghindari tebasan angin emas tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat tebasan angin emas itu beradu dengan tebasan pedang hitam, mengguncang tempat yang sebelumnya sempat hening sejenak tersebut dengan dahsyat. Berhenti, ucap salah satu dari ketiga sosok tersebut mencoba menghentikan serangan Ying Haotian dan Ying Tajun. Jika ingin menghentikan kami, maka serahkan mutiara jiwa abadi kalian, ucap Ying Tajun sambil terus bergerak melepaskan serangan. Keparat, apakah kalian benar-benar tidak takut mencari gara-gara dengan kami? Ucapnya dengan sangat murka. Jika kami takut, tidak mungkin kami berani menyerang. Ying Haotian menanggapi membuat keempat sosok itu semakin kesal. Benar-benar mencari mati. Berani menyinggung anggota organisasi penebas malam, kalian semua akan mati. Ucap salah satu dari ketiga sosok tersebut mengancam. Apa? Organisasi penebas malam? Ucap Ying Haotian dan Ying Tajun berpura-pura terkejut saling berpandangan sambil menghentikan serangannya. Reaksi Ying Haotian dan Ying Tajun yang tampak begitu terkejut sambil menghentikan serangannya membuat ketiga sosok tersebut tersenyum lega. Ternyata mereka pernah mendengar nama besar kita, itu artinya mereka berasal dari kelompok organisasi rahasia langit lainnya, ucap salah satu dari mereka berbicara dengan tenang. Di saat keempat sosok tersebut merasa tenang, tiba-tiba Ying Haotian dan Ying Tajun melepaskan serangan kejutan. Sus, tembakan tombak angin keemasan yang merupakan serangan gabungan, menyerang salah satu dari rombongan tersebut. Duar, ledakan maha dahsyat bergema, menewaskan sosok yang terkena racun tersebut dengan seketika. Kalian, ucap rombongan tersebut menatap Ying Haotian dan Ying Tajun sambil melepaskan tebasan pedang hitam. Organisasi penebas malam, siapa kalian? Kami tidak pernah mendengar nama itu, ucap Ying Haotian sambil tertawa terbahak-bahak. Hati-hati, jangan sampai terkena langsung oleh pedang hitam tersebut. King Ruo mengingatkan, berbicara pada Ying Haotian dan Ying Tajun melalui telepati. Baik yang mulia, dengan sikap hormat sambil bergerak menyerang. Apakah kalian bercanda? Pemimpin kelompok tersebut menanggapi sambil bergerak menghindari serangan Ying Haotian dan Ying Tajun. Jika kalian berasal dari organisasi rahasia langit, kalian tentu sudah menggunakan nama besar kalian untuk menindas anggota klan Shen Guoshi Bao yang sebelumnya, ucap Ying Tajun menanggapi sambil terus bergerak melepaskan serangan. Apakah kalian buta? Sambil menunjukkan lencana giok hitam yang mereka miliki. Kami tidak peduli kalian dari organisasi apa, bahkan termasuk penebas malam yang kalian banggakan itu. Yang kami perlukan sekarang adalah mutiara jiwa abadi kalian, ucap Ying Haotian membuat rombongan yang sudah begitu kelelahan oleh serangan racun api tersebut kini benar-benar kelabakan. Saat pertempuran tersebut berlangsung, tiba-tiba salah satu dari mereka memuntahkan darah segar membuat pertahanan mereka semakin lemah. Ayo pergi. Ucap pemimpin kelompok memberi perintah. Sus. Mereka bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri sambil membuka segel medan pertempuran abadi yang sebelumnya mereka buat. Duar. Ketiga sosok tersebut tiba-tiba terpental menabrak dinding segel medan pertempuran abadi lainnya. Apa? Rombongan tersebut terkejut, mencoba untuk kembali berkumpul. Namun Ying Haotian dan Ying Tajun tidak memberi kesempatan pada ketiga sosok tersebut. Ying Haotian dan Ying Tajun bergerak melepaskan serangan gabungan dan mengarahkannya pada salah satu dari rombongan tersebut. Duar. Serangan gabungan tersebut mengenai sosok tersebut menewaskannya dengan seketika membuat kedua sosok lainnya menjadi putus asa. Tuan-tuan, kami bersedia. Dengan wajah serius. Jika demikian tunggu apa lagi? Ying Haotian menanggapi sambil menghentikan serangannya, menatap kedua sosok yang semakin lemah oleh serangan racun King Ruo tersebut dengan tajam. Baik tuan. Dengan segera membuat segel tangan untuk memisahkan mutiara jiwa abadi mereka. Di tempat lain, di luar segel medan pertempuran abadi, King Ruo dan Xuan Wu Zuxian yang mengawasi pertempuran tersebut akhirnya dapat bernafas dengan lega. Semoga pedang mereka memiliki penawar.
King Ruo membatin penuh harap. Di dalam segel medan pertempuran abadi. Oh tidak, ucap kedua sosok yang telah kehilangan keabadiannya tersebut hampir menangis saat Ying Haotian dan Ying Tajun yang telah menerima mutiara jiwa abadi mereka tiba-tiba melepaskan segel rantai emas yang langsung mengikat mereka. Apa yang kalian lakukan? Bukankah kalian sebelumnya? Kami berjanji akan membiarkan kalian hidup, tapi tidak untuk melepaskan kalian. Ying Haotian memotong kata-kata sosok tersebut, membuatnya langsung terdiam bersamaan dengan sosok King Ruo dan Xuanwu Zuxian yang memasuki segel medan pertempuran abadi tersebut. Yang mulia, ucap Ying Haotian dan Ying Tajun menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Kakakmu, kedua sosok tersebut terkejut, menatap King Ruo dengan tajam. Kedua sosok tersebut menjadi murka, menatap King Ruo yang tiba-tiba memberikan penawar racun tingkat api pada Ying Haotian dan Ying Tajun dengan penuh kebencian. Ternyata kamu adalah orang yang meracuni kami semua, ucap sosok tersebut dengan penuh kemarahan. Benar, jawab King Ruo sambil menerima cincin penyimpanan dari Ying Haotian dan Ying Tajun dengan tenang. Yang mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ying Tajun. Dengan tenang King Ruo lalu mengeluarkan keempat lencana giok hitam dari dalam cincin penyimpanan yang diterima dari Ying Haotian sebelumnya. Biarkan organisasi penebas malam mengira tindakan ini dilakukan oleh orang-orang dari Kekaisaran Langit. Ucap King Ruo sambil menjelaskan rencananya, meminta Ying Haotian dan Ying Tajun menebarkan lencana organisasi penebas malam tersebut di wilayah Kekaisaran Langit. Baik, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, kami akan menunggu di klan Xuanwu, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Yang Mulia, lalu pergi dari tempat itu, meninggalkan King Ruo dan Xuanwu Zuxian serta kedua tawanan dari organisasi penebas malam yang ternganga. Jika ingin tetap hidup, seraplah, ucap King Ruo yang tiba-tiba memasukkan penawar racun pada mulut kedua sosok tersebut, bersamaan dengan sosoknya yang terhisap ke dalam dunia jiwa. Mari kita kembali ke klan, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Yang Mulia, ucap Xuanwu Zuxian dengan hormat, lalu menciptakan segel bola air transparan yang langsung mengurung mereka dan membawanya bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, halaman istana klan Shen Guoshi Xuanwu. Tuan muda, walaupun suara pertempuran sudah tidak ada, tetapi ini sudah begitu lama, ucap Xuanwu Zuxi yang tampak tidak tenang menatap King Yongjun dan Zilong yang duduk di hadapannya dengan serius. Tetua, ini artinya pertempuran tersebut kini sedang berlangsung di dalam segel medan pertempuran abadi. Zilong menanggapi dengan tenang. Tuan muda benar, tapi jika kita berdiam diri dan menunggu kabar, kita tidak akan pernah tahu masalah yang terjadi. Xuanwu Yuxi menanggapi. Tetua, pertempuran ini berada di luar kekuatan kita, jika kita memaksa untuk pergi, itu sama saja bunuh diri. Kim Yongjun menanggapi dengan wajah serius. Pada saat Xuanwu Lingdao hendak berbicara, tiba-tiba udara di tempat itu bergetar bersamaan dengan munculnya segel bola air transparan. Ayah, ucap King Yongjun dan Zilong dengan gembira. Leluhur suci, Yang Agung, ucap Xuanwu Lingdao dan rombongan sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih Yang Agung. Dengan sikap hormat, ayah, ucap King Yongjun penuh arti. Situasi sudah aman, sekarang kalian boleh beristirahat, jawab King Ruo dengan tenang. Baik ayah, lalu di mana leluhur Ying Haotian dan Ying Tajun? Tanya King Yongjun dengan serius. Mereka sedang ada sedikit urusan, kita akan melanjutkan perjalanan saat mereka kembali. Baik ayah. Dengan sikap hormat, setelah menjelaskan rencananya, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu bergerak menuju kediaman pribadi Xuanwu Zuxian. Leluhur, ucap Xuanwu Lingdao dengan ragu menatap Xuanwu Zuxian menatap sosok King Ruo yang bergerak meninggalkan tempat itu. Bicaralah, ucap Xuanwu Zuxian dengan tenang. Situasi yang terjadi sebelumnya. Dengan wajah serius. Masuklah, aku akan menjelaskannya. Baik, leluhur suci. Bergerak bersama rombongannya memasuki aula istana terlarang,
termasuk King Yongjun dan Zilong yang juga ingin mendengar informasi dari masalah yang terjadi sebelumnya. Di tempat lain, sosok King Ruo memasuki halaman aula kultivasi Xuanwu Zuxian, lalu bergerak memasuki tempat tersebut dengan tenang. Di dalam ruangan, King Ruo lalu menenangkan kekuatannya, mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia jiwa. Di dalam aula istana terlarang klan Xuanwu, semua orang yang ada di dalam ruangan itu mendengarkan penjelasan Xuanwu Zuxian dengan serius. Jadi sebelumnya semua abadi tersebut tidak ada yang tersisa, ucap Xuanwu Lingdao saat Xuanwu Zuxian mengakhiri ceritanya. Benar, ucap Xuanwu Zuxian dengan tenang. Ternyata Shen Guoshi Baoyang benar-benar mengerikan, jika dihitung mulai dari Baoyang Qianbei, Baoyang Di, Baoyang Ji hingga rombongan yang leluhur Ying Haotian dan Ying Tajun tangkap sebelumnya, itu artinya mereka sudah memiliki 18 abadi. Tidak heran mereka begitu arogan dan berkuasa di wilayah tengah, ucap Zilong dengan bergidik ngeri. Benar-benar kekuatan yang mengerikan, ucap Xuanwu Lingdao dengan serius membuat ruangan itu menjadi hening. Adik, ada apa? Tanya Zilong menatap King Yongjun yang tampak sedang berpikir keras. Kakak, aku begitu penasaran dengan rahasia Shen Guoshi Baoyang, jawab King Yongjun dengan wajah serius. Maksud adik, dengan wajah serius, memiliki begitu banyak abadi, bagaimana cara mereka melakukannya? Dengan wajah penasaran, Tuan Muda benar, mereka pasti memiliki cara khusus untuk melakukannya. Xuanwu Zuxian menanggapi, leluhur, aku juga khawatir dengan kehilangan banyak abadi, mereka akan. King Yongjun menjeda kata-katanya menatap semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut dengan serius. Oh tidak, itu artinya kita benar-benar memancing kemarahan Yu Tai, ucap Zilong menanggapi, membuat semua yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Itu artinya kita telah mengganggu ketenangan wilayah tengah, Xuanwu Zuxian menanggapi. Leluhur, itu tidak benar, karena masalah ini bukan kita yang memulai. King Yongjun menanggapi sambil membicarakan masalah tersebut dengan serius. Di aula kultivasi, King Ruo yang telah merasa menenangkan kekuatannya cukup lama, lalu mengeluarkan Zin dan Zan untuk berjaga di tempat itu. Penguasa, ucap Zin dan Zan menggunakan tampilan manusia berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo sambil menjelaskan tujuannya yang ingin beristirahat di dalam dunia jiwa. Jika Haotian dan Tajun sudah kembali, kabari aku, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, dengan sikap hormat, segel bola emas muncul di tempat itu, mengurung sosok King Ruo yang memasuki dunia jiwa. Penguasa tampak begitu bersemangat, ucap Zin yang kembali menggunakan tampilan singa emas bersayap. Benar, ucap Zan menanggapi sambil berjaga di tempat itu dengan tenang. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di atas langit penjara barat, lalu mendarat di halaman penjara dengan perlahan, mendapati Sipian dan Hu Yanlan yang sedang berjaga. Penguasa menyambut kedatangan King Ruo sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan hangat. Terima kasih penguasa, lalu kembali berdiri. Yanlan, Sipian, aku ada sedikit urusan di dalam, ucap King Ruo menjelaskan tujuan kedatangannya sambil meminta kedua pelayannya tersebut untuk beristirahat. Baik penguasa, dengan sikap hormat, lalu bergerak pergi. Setelah Sipian dan Hu Yanlan meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu memasuki penjara barat dengan tenang. King Ruo melangkahkan kakinya memasuki lorong penjara dengan tenang sambil memeriksa setiap ruangan yang dilewatinya dengan seksama, hingga akhirnya tiba di dalam ruangan tempat di mana dirinya menahan Ming Qianma. Ah, keparat, bunuh aku, teriak Ming Qianma menatap kemunculan King Ruo dengan penuh kebencian. Baik, ucap King Ruo sambil mengeluarkan 3 butir pil penawar racun lalu memasukkannya ke dalam mulut Ming Qianma dengan paksa. Ah, apa yang kamu lakukan? Sambil melakukan perlawanan. Diam kau, ucap King Ruo sambil mencengkram rahangnya dengan keras, membuatnya langsung terdiam. Sudah membunuh Paman Ye Gua, melukai kakek,
menyerang putraku dan membunuh kedua pelindungnya. Aku rasa permintaanmu terlalu berlebihan. Sebelum kamu melihat kehancuran Gunung Dongyun dengan mata kepalamu sendiri, aku tidak akan pernah membiarkan kamu mati, ucap King Ruo membuat Ming Qianma meraung. Keparat, organisasi penebas malam tidak akan pernah diam. Kamu dan klan kecilmu itu akan merasakan apa itu keputusasaan. Ucapnya dengan kemarahan menyala, menatap King Ruo seperti orang gila. Ternyata pikirannya sudah mulai kacau. King Ruo membatin sambil mengeluarkan kedua anggota organisasi penebas malam yang ditawan oleh Ying Haotian dan Ying Tajun sebelumnya. Wakil pemimpin, kedua sosok tersebut terkejut, menatap Ming Qianma yang juga begitu terkejut. Kalian, bagaimana? Ming Qianma menjeda kata-katanya, saat King Ruo tiba-tiba menyegel kedua sosok tersebut dengan rantai jiwa lalu mengikat tubuhnya pada dinding ruangan. Kalian bernostalgialah, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Apa yang terjadi? Bagaimana kalian bisa menjadi tawanannya? Tanya Ming Qianma saat pintu ruangan tersebut tertutup. Wakil pemimpin sebelumnya kami berurusan dengan klan Baoyang, namun kami diperdaya oleh pelayan bajingan ini. Salah satu dari sosok tersebut memberi penjelasan. Ming Qianma yang juga terikat rantai besi hitam tersebut menganggukkan kepalanya. Tidak mungkin dia dapat melakukannya, karena dia sendiri telah terkena racun pedangku, ucapnya dengan tenang. Orang ini benar-benar licik, setelah meracuni kami semua dengan diam-diam, dia juga membuat pelayannya tersebut seolah-olah membantu kami. Sosok lainnya berbicara, menjelaskan bagaimana mereka akhirnya menjadi tawanan King Ruo. Yang menjadi pertanyaanku, bagaimana kalian bisa berurusan dengan klan Shen Guoshi Baoyang? Hais, wakil pemimpin, mereka benar-benar arogan. Mereka tiba-tiba menyerang kami, dan menuduh kami telah membunuh orang-orangnya. Tapi kami sendiri benar-benar tidak melakukannya, jawabnya sambil menggelengkan kepalanya. Lalu apa misi kalian sehingga bisa berada di wilayah Laut Selatan? Wakil pemimpin, kami baru saja meninggalkan misi. Meninggalkan misi? Tanya Ming Qianma dengan serius. Benar wakil pemimpin, kami sebelumnya mendapatkan misi untuk memeriksa sosok yang disebut sebagai pembantai liar. Sosok ini dikabarkan telah menyinggung banyak kekuatan dan membuat onar di wilayah selatan, namun belum selesai misi tersebut, kami sudah diminta untuk menyelidiki keberadaan wakil pemimpin dan saudara yang lain, tapi aku benar-benar tidak menyangka jika kita akan berurusan dengan orang yang sama, jawab sosok tersebut menjelaskan. Ming Qianma menggelengkan kepalanya. Hais, aku juga benar-benar tidak menyangka jika berurusan dengan klan King akan berakhir seperti ini. Klan King. Kedua sosok tersebut terkejut dengan wajah serius. Benar, sosok yang kalian lihat sebelumnya adalah cucu King Feng Bao sang petir angin yang sebelumnya pernah berurusan denganku. Mampu bertahan setelah terkena racun logam tingkat puncak, kekuatan fisik dan jiwanya benar-benar mengerikan. Sosok ini sangat pendendam. Jika suatu saat dia kembali, jangan pernah berbicara karena dia tidak akan pernah memberi pengampunan, ucap Ming Qianma mengingatkan kedua sosok tersebut dengan serius. Tapi aku dapat memaksa kalian melakukannya, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kamu, Ming Qianma dan kedua sosok tersebut terkejut dengan mulut ternganga. Baiklah, kali ini aku akan benar-benar pergi, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Ternyata yang kita lihat sebelumnya adalah ilusi, bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah dia seorang ahli mantra formasi? Ming Qianma menganggukkan kepalanya. Bukan sekadar ahli mantra formasi, bajingan ini adalah pemilik darah suci klan Ling. Aku bahkan lupa dengan hal ini. Ming Qianma menggelengkan kepalanya menatap kedua sosok yang mematung di hadapannya. Di tempat lain, ternyata keberadaanku telah menarik perhatian organisasi penebas malam, itu artinya organisasi lain juga melakukan hal yang sama, King Ruo membatin, sambil melangkahkan kakinya bergerak menuju ruangan penjara. Tempat dirinya menahan anggota klan Shen Guoshi Baoyang. Setelah melangkahkan kakinya beberapa waktu, King Ruo akhirnya tiba di dalam ruangan tersebut,
yang disambut oleh teriakan kesakitan keenam anggota klan Shen Guoshi Baoyang yang terbakar oleh api hitam. Ah, keparat, bunuh kami sekarang. Menatap kedatangan King Ruo dengan penuh kebencian. Di hadapan keenam sosok yang sedang memakinya tersebut, King Ruo dengan tenang mengeluarkan kedua sosok yang ditangkap oleh Ying Haotian dan Ying Tajun sebelumnya. Oh tidak! Kedua sosok yang meregang nyawa karena serangan racun logam tersebut menatap keenam sosok yang ada di dalam segel bola emas transparan dengan wajah sedih. Leluhur, ucap keenam sosok yang ada di dalam segel bola emas transparan tersebut, menatap kedua sosok tersebut dengan perasaan sedih. Jika kalian mau bekerja sama, aku akan memberi kematian yang mudah, ucap King Ruo dengan tenang. Leluhur, tidak, lebih baik kita mati seperti ini. Orang ini adalah musuh klan, jawab mereka yang berada di dalam segel bola emas transparan tersebut memohon. Oh, ucap King Ruo sambil memasukkan kedua sosok tersebut ke dalam segel bola emas transparan lalu menarik api hitam, membuat mereka begitu keheranan. Aku hanya ingin tahu rahasia Yu Tai membangun pasukan abadi, jika kalian mau bicara, maka aku akan. Tidak akan pernah. Jawab mereka dengan kompak membuat King Ruo semakin yakin bahwa Baoyang Tian memiliki rahasia mengenai hal tersebut. Baiklah, ucap King Ruo dengan santai, namun tidak dengan para tawanan yang kini merasa tidak tenang. Tidak lama kemudian Yu Jieru memasuki ruangan. Penguasa, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Aku ingin kamu mengorek informasi mengenai rahasia dari mereka, ucap King Ruo sambil menjelaskan rencananya dengan detail. Baik penguasa, dengan sikap hormat membuat para tawanan yang ada di dalam segel bola emas transparan tersebut mulai memaki dan mengumpat. Jika kalian mau bekerja sama, kalian akan mendapatkan kematian yang mudah, ucap King Ruo melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu dengan tenang. Setelah King Ruo pergi, Yu Jieru langsung memasuki segel bola emas transparan. Dimulai dari kamu. Ucap Yu Jieru sambil menghampiri sosok yang sebelumnya terus memaki King Ruo. Keparat, kamu akan merasakan pembalasan leluhur suci, ucapnya menatap Yu Jieru dengan penuh kebencian. Aku akan melepaskan kulit dari tubuhmu, lalu memisahkan daging dari tulangmu secara perlahan, ucap Yu Jieru sambil menggores pisau hitam yang ada di tangannya pada dada sosok tersebut. Ah! Sosok tersebut merintih kesakitan dengan darah segar yang langsung keluar dari kulitnya. Dan kalian semua juga akan merasakannya, ucap Yu Jieru menatap mereka semua yang ada di dalam segel bola emas transparan tersebut dengan tajam. Di tempat lain, sosok King Ruo bergerak naik ke atas langit dunia jiwa, meninggalkan penjara barat dengan perlahan. Sosoknya lalu bergerak menuju aula kultivasi yang berada di utara sambil memeriksa setiap tempat yang dilewati dengan seksama. Setelah bergerak beberapa waktu di atas langit dunia jiwa, King Ruo akhirnya tiba di atas langit aula kultivasi, lalu bergerak memasuki ruangan tersebut dengan tenang. Di dalam aula kultivasi, King Ruo lalu mengeluarkan keempat bilah pedang hitam yang merupakan senjata pusaka anggota organisasi penebas malam, yang dikalahkan oleh Ying Haotian dan Ying Tajun sebelumnya. Dengan perasaan berdebar-debar, King Ruo mulai memecahkan kepala pedang hitam tersebut dengan perlahan. Duar, kepala pedang pertama yang ada di tangannya tersebut hancur namun tidak ada apapun di dalamnya. Membuat King Ruo menjadi tidak tenang. Semoga pedang ini memiliki penawar. King Ruo membatin penuh harap lalu kembali memecahkan kepala pedang tersebut. Duar, kepala pedang tersebut hancur namun juga tidak meninggalkan penawar racun di dalamnya. Membuat King Ruo langsung terdiam. Hais, ucapnya pelan menghempaskan napas panjang. Setelah terdiam menenangkan pikirannya cukup lama, King Ruo lalu menghancurkan kepala pedang yang ketiga. Ini, ucap King Ruo dengan gembira menemukan bola giok putih sebesar ujung jari kelingking anak-anak yang berisi satu tetes penawar racun. Semoga ini bisa membantu kakek, tapi Putri Zuqiaode. King Ruo membatin menatap pedang keempat yang tersisa dengan ragu. Setelah menyimpan penawar racun tersebut ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu meraih pedang yang terakhir.
Semoga pedang ini juga memiliki penawar racun. Dengan penuh harapan, duar kepala pedang tersebut hancur menampilkan bola giok putih sebesar ujung jari kelingking anak-anak yang berisi 2 tetes penawar racun. Ini benar-benar luar biasa, ucap King Ruo dengan gembira meraih bola giok kecil yang berisi penawar racun tersebut sambil membuat segel tangan untuk memisahkan kedua tetes penawar racun tersebut. Setelah memisahkan kedua tetes penawar racun pada tempat yang berbeda, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu bergerak menuju istana giok biru. Di tempat lain, swus, kilatan cahaya keemasan dari aura yang dilepaskan oleh Ying Haotian dan Ying Tajun bergerak melintasi langit, memasuki wilayah tengah daratan ilahi. Cara yang mulia menghindari masalah benar-benar luar biasa, ucap Ying Haotian pada Ying Tajun yang bergerak di sisinya. Yang mulia benar-benar pandai memanfaatkan situasi, tapi mengadu domba organisasi penebas malam dengan penguasa wilayah tengah. Aku khawatir ini akan membuat wilayah tengah mengalami kekacauan. Ying Tajun menanggapi, semoga saja tidak terjadi, tapi apakah saudara menyadari sesuatu? Tanya Ying Haotian dengan serius. Sepertinya yang mulia terluka, jawab Ying Tajun. Benar, aku juga menduga seperti itu, apalagi untuk menghadapi anggota organisasi penebas malam. Dengan karakternya, Yang Mulia mungkin tidak akan mengizinkan kita bertarung. Ying Haotian menanggapi sambil berbincang-bincang dengan tenang. Di tempat lain, di dalam dunia jiwa, sosok King Ruo muncul di atas langit istana giok biru, lalu mendarat di halaman istana dengan perlahan. Ruo ucap King Peng dan Ling Zong yang sedang berbincang santai di taman istana menyambut kedatangan King Ruo. Ayah, kakek, lanjutkan saja pembicaraannya. Aku ingin menemui kakek Xia, ucap King Ruo dengan hormat. Baik, ucap King Peng dan Ling Zong, menatap King Ruo memasuki istana dengan penasaran. Dengan tenang King Ruo terus melangkahkan kakinya memasuki istana, lalu menemui King Xia di dalam ruangannya. Ruo ucap King Ruyue menyambut kedatangan King Ruo dengan gembira. Bagaimana keadaan kakek? Sambil menatap King Xia yang terbaring di tempat tidur. Kondisinya semakin parah, bahkan kakekmu sekarang sudah tidak mampu untuk bangun, nenek khawatir. King Ruyue menjeda kata-katanya dengan perasaan sedih. Nenek tenanglah, aku sudah mendapatkan penawarnya, ucap King Ruo dengan tenang. Benarkah? Dengan wajah serius, penawar ini mungkin belum bisa menyembuhkan racun kakek secara keseluruhan, tapi ini bisa mengurangi pengaruhnya, ucap King Ruo sambil mengeluarkan bola giok putih sebesar ujung kelingking anak-anak dari dalam cincin penyimpanannya. Baik, apakah perlu nenek membantu? Nenek, biarkan aku saja, lagi pula kakek tidak boleh bersinggungan langsung dengan kekuatan spiritual. Ucap King Ruo sambil menghampiri King Xia. Kakek, ucap King Ruo dengan hormat. Ruo kakek sudah mendengar perbincanganmu. Terima kasih, ucap King Xia dengan mata terpejam. Baik, ucap King Ruo sambil meneteskan penawar racun tersebut ke dalam mulut King Xia. Mungkin ini sedikit sakit, ucapnya sambil meminta King Xia membiarkan penawar racun tersebut bekerja. Baik, ucap King Xia dengan tenang. Nenek, jika ada hal yang sangat mendesak segera panggil aku, ucap King Ruo dengan hormat. Baik, ucap King Ruyue. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan King Ruyue, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu menemui King Peng dan Ling Zong yang sedang berbincang-bincang di taman halaman istana. Ruo mengapa kamu begitu terburu-buru sebelumnya? Tanya Ling Zong dengan penasaran. Kakek, aku baru saja memberikan penawar racun pada kakek Xia, jawab King Ruo membuat King Peng dan Ling Zong begitu gembira. Akhirnya, ucap King Peng dengan perasaan lega. Tapi penawar racun ini sangat sedikit. Mengingat racun yang sudah berada di dalam tubuh kakek cukup lama, mungkin penawar ini tidak langsung menyembuhkannya, ucap King Ruo. Setidaknya ini dapat mengurangi pengaruhnya. King Peng menanggapi. Benar, jawab King Ruo. Lalu, Ruo apa rencanamu selanjutnya? Tanya Ling Zong. Menolong Putri Long Sukiaude. Kakek, apakah Xuan Wu Suxian dan yang lainnya sudah menjelaskan keberadaannya? Sudah,
ucap King Peng dan Ling Zong menganggukkan kepalanya. Ruoer, sebaiknya penawar racun ini kamu gunakan dulu. Mengenai Putri Long Zuqiaode, kamu bisa membantunya setelah mendapatkan penawar racun lainnya. Ini penting agar kamu sendiri bisa menggunakan kekuatan spiritual sedikit lebih banyak. Ling Zong menasehati. Kakek, terima kasih sarannya. King Ruo menanggapi sambil membicarakan banyak hal. Setelah berbincang-bincang cukup lama, King Ruo lalu undur diri dari tempat itu. Kakek, ayah, silakan lanjutkan pembicaraannya. Aku masih ada sedikit urusan yang ingin segera aku selesaikan, ucap King Ruo dengan hormat. Baik Ruoer, berhati-hatilah, ucap King Peng dan Ling Zong dengan tatapan hangat. Baik, kakek, ayah. Berlutut dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak menuju Istana Naga Emas. Sepanjang perjalanan menuju aula Istana Naga Emas, King Ruo terus memikirkan nasihat Ling Zong dan King Peng. Kakek memang benar, tapi kasus Putri Long Zuqiaode juga sama seperti kakek Xia. Aku khawatir jika tidak segera ditolong ini akan benar-benar membahayakan nyawanya. King Ruo membatin sambil bergerak dengan tenang. Dalam waktu singkat sosoknya akhirnya tiba di atas langit Istana Naga Emas. Kakak, ucap King Zishu yang sedang berlatih bersama Ying Keai di halaman istana, menyambut kedatangan King Ruo dengan gembira. Zishu, ada pekerjaan untukmu, ucap King Ruo sambil membawanya masuk ke dalam istana. Kakak, pekerjaan apa itu? Dengan wajah penasaran. Kakak ingin kamu dan Keai menjaga Ibu Zilong jawab King Ruo sambil menjelaskan keadaan dan keberadaan Long Zuqiaode dengan detail. Baik kakak, dengan sungguh-sungguh. Tidak lama kemudian mereka akhirnya memasuki ruangan khusus yang belum ditempati. Di dalam ruangan tersebut King Ruo lalu melepaskan segel mantra formasi perlindungan emas yang menyegel kekuatan spiritual memasuki tempat itu. Setelah menyegel ruangan tersebut King Ruo lalu mengeluarkan Long Zuqiaode yang tersegel di dalam cincin penyimpanannya. Benar-benar cantik, ucap King Zishu menatap Long Zuqiaode yang masih tidak sadarkan diri tersebut dengan kagum. Benar, ucap Ying Keai menanggapi sambil menatap King Ruo yang menempatkan Long Zuqiaode di atas tempat tidur yang tersedia. Zishu, ini adalah penawar racun. Jika Putri Long Zuqiaode sadar, berikan padanya, ucap King Ruo memberikan penawar racun tersebut sambil menjelaskan cara menggunakannya dengan detail. Baik kakak, dengan sungguh-sungguh. Baik, kakak tidak bisa berlama-lama di tempat ini, karena ada pekerjaan yang ingin kakak lakukan di tempat lain, ucap King Ruo. Baik kakak, dengan penuh semangat. Setelah menjelaskan hal penting lainnya King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak menuju aula kultivasi dengan tenang. Masih ada waktu, ucapnya sambil mengabari Zilong dan King Yongjun yang berada di luar dunia mengenai rencananya yang akan menyerap penawar racun yang tersisa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.